Pernah nggak sih Anda merasa cara orang tua kita dulu mendidik kita kok kayaknya nggak mempan ya buat anak-anak kita sekarang? Nah, di bahasan kali ini kita akan bongkar tuntas kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya kita bisa mengupgrade pola asuh kita biar pas dengan sistem operasi baru mereka. Oke, kita mulai dari pertanyaan besarnya dulu nih ya. Pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala para orang tua. Kenapa sih cara-cara lama itu kayaknya udah nggak ampuh lagi? Coba deh kita pakai analogi ini. Ingat gak sih sama TV tabung zaman dulu? Kalau gambarnya mulai renyah atau kabur, biasanya diapain? Yap, kita pukul pelan sampingnya. Bener lagi gambarnya. Ajaib kan? Nah, sekarang coba dilakukan itu ke Smart TV layar datar Anda di rumah. Yang ada malah rusak kan? Kenapa? Ya karena teknologinya udah beda. Yang lama itu dirancang buat tahan banting. Nah, ini dia intinya. Otak anak-anak kita itu punya spesifikasi yang beda banget. Otak generasi kita dan orang tua kita itu ibaratnya tangguh kayak TV tabung tadi. Sementara otak anak-anak sekarang itu canggih kayak Smart TV terbaru. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerja perangkat keras baru di kepala anak-anak kita ini? Apa yang bikin mereka begitu spesial? Kita mulai dari angkanya dulu ya, biar kebayang. Di dalam kepala anak Anda itu ada sekitar 100 miliar neuron. Wow, 100 miliar. Dan jangan salah, satu neuron itu bukan sel biasa. Masing-masing neuron itu fungsinya udah kayak komputer super canggih. Jadi, bayangin aja, anak Anda itu pada dasarnya bawa-bawa 100 miliar komputer mini di dalam otaknya. Luar biasa kan? Kalau kita lihat dari generasi ke generasi, ini tuh beneran kayak ada upgrade hardware yang nyata. Otak generasi 60-an mungkin punya pemrosesan dasar. Generasi 80-an kapasitas datanya meningkat. Nah, Gen Z dan Alpha, otak mereka itu dirancang untuk akses data super cepat dan penyimpanan yang masif banget. Nah, disinilah sering banget kejadian korsleting komunikasi. Otak kita yang tangguh ini dulu dikasih tatapan maut aja udah langsung ngerti. Tapi otak anak kita yang canggih, mereka nggak bisa proses perintah tanpa ada data. Makanya mereka selalu nanya, kenapa? Alasannya apa? Bukan karena membangkang, tapi karena otak mereka benar-benar butuh penjelasan itu. Tapi tunggu dulu, masalahnya bukan cuma beda generasi loh. Ada satu faktor besar lain yang sering bikin kita bingung, yaitu perbedaan fundamental di pengaturan bawaan atau default setting otak anak laki-laki dan perempuan. Jadi gini, dari lahir aja udah beda. Otak anak perempuan itu cenderung berkembang seimbang antara kiri dan kanan. Makanya mereka lebih cepat nyambung sama bahasa dan logika. Sementara otak anak laki-laki yang berkembang duluan itu sisi kanannya, yang ngurusin soal main, aksi, dan gambar-gambar. Nah, perkabelan yang beda ini ngaruh banget ke cara mereka belajar. Anak laki-laki itu belajarnya dengan melakukan. Mereka harus pegang bola beneran buat paham apa itu bola. Sebaliknya, anak perempuan bisa belajar lewat instruksi. Lihat gambar bola di buku aja, mereka udah bisa paham. Terus, gimana cara ngomong yang efektif sama mereka? Kuncinya satu, adaptasi. Kalau sama anak perempuan, tatap matanya langsung. Mereka butuh koneksi tatap muka itu. Nah, kalau sama anak laki-laki, jangan paksa kontak mata lama-lama. Coba deh ajak ngobrol sambil main Lego atau sambil jalan-jalan. Pesannya bakal lebih gampang masuk. Oke, hardware-nya udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke software-nya nih. Strategi-strategis praktis berbasis sains yang bisa langsung Anda coba di rumah. Ada 3 aturan emas yang perlu kita pegang. Pertama, please stop kasih label negatif kayak generasi mager atau generasi rebahan. Kedua, stop juga membanding-bandingkan dengan zaman kita dulu. Dan yang paling penting, nomor 3, mulai sekarang jelaskan semuanya. Kasih otak mereka data yang mereka butuhkan. Ini harus kita ingat baik-baik ya. Ini kayak software update paling penting buat pola asuh kita. Otak anak zaman sekarang itu nggak butuh perintah, tapi butuh informasi. Mereka butuh alasan logis di balik setiap permintaan atau larangan dari kita. Ada lagi nih satu konsep sains yang wow, keren banget. Namanya neuron cermin. Bayangin, sekitar 30% sel otak anak kita itu fungsinya kayak kamera perekam yang nyala 24/7. Mereka merekam dan meniru semua yang kita lakukan. Artinya apa buat kita para orang tua? Artinya simpel, strategi pengasuhan paling ampuh itu bukan omongan atau nasihat, tapi contoh. Jadilah sosok yang Anda ingin anak Anda tiru, karena mereka belajar jauh lebih banyak dari apa yang mereka lihat dari kita, bukan dari apa yang mereka dengar.
Nah, terus tujuan akhir dari semua ini apa sih? Apakah cuma supaya anak kita jadi pinter aja? Ternyata ada level yang lebih tinggi lagi yang bisa kita tuju. Jadi, ada 3 tingkatan. Pertama itu pinter. Ini adalah penguasaan karena sering diulang. Misalnya hafal perkalian. Kedua, cerdas. Ini adalah kemampuan untuk memakai ilmu pinternya itu secara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Dan yang tertinggi adalah beruntung, yaitu ketika anak kita dibimbing oleh nilai-nilai kebaikan, oleh doa-doa kita, dan berada di lingkungan yang positif. Jadi, bisa dibilang PR kita sebagai orang tua adalah gimana caranya ngebantu anak kita jadi paket lengkap, pintar dalam mengerjakan tugas-tugasnya, cerdas dalam menghadapi hidup, dan yang paling penting, selalu dinaungi keberuntungan dan berkah. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Selama ini, kita mengasuh anak sesuai dengan zamannya, atau kita masih mencoba mendidik mereka seolah-olah mereka adalah diri kita di masa lalu? Karena pada akhirnya, memahami sistem operasi unik mereka adalah kunci untuk membantu mereka sukses di dunia mereka, bukan di dunia kita.